Halo. Halo, apa kabar Hai. San? Apa kabar Hai, Mil. semuanya? Hai. Alhamdulillah. Baik, Apa kabar, Mil? sehat. Akhir-akhir ini lagi nggak terlalu sehat sih, tapi kayak ya I'm hanging on Mentally there or physically? mentally. Nggak, physically. Of course. Ya nggak tahu sih. Ya gitu deh. dua-duanya Ya, emang lagi capek aja nggak ya sih? lagi capek aja. Iya nih ya. Iya emang sama nih, gue juga lagi gimana ya? Mungkin karena sering WFH kali ya. Jadi ya lagi ini aja, lagi nggak tahu sih. Kayak state-nya lagi nggak jelas gitu, ya nggak sih? Iya, kayaknya Gue emang. more to mentally sih. Oh, ya gue both, I think. Emang lo Iya kenapa? kan lo pergi juga kan? Iya, gue kemana-mana. Lo kenapa emang? Ya nggak apa-apa sih, cuman lagi drain aja mentally kan, kayak kerjaan dan stuff. Ini gue kan WFH juga kan ya, terus kayak ya kadang suka bingung gitu loh mau ngapain, nggak sih? Lo suka gitu nggak sih? Kayak suka bingung di rumah mau ngapain, tapi nggak mau pergi juga, kayak Galau nggak suka sih. pergi, cuman kayak di rumah juga kadang kayak nggak bisa ngapa-ngapain karena kayak nggak ada motivation aja, ya nggak sih? Iya, Kadang. iya gue juga suka gitu sih. Bingung mau ngapain jadinya. Iya paling kayak scrolling doang, Mindlessly ya, ya, terus yang kayak ya kemana-mana akhirnya. iya apa sih, baca berita Line Today yang gak berfaedah gitu. Taki Malik. Siapa sih dia? Itu nikah. Terus nyambung, lo tahu aja lagi. Dia nikah, dia tuh mantan istrinya Safina. Siapa? Salma Fina. Goblok. Iya, bisa apa lagi coba selain Line Today? Gue kemarin tuh ini tuh, gue main Whisper kan. Oh iya. Lo main Whisper gak sih? Enggak, tapi gue pengen main Whisper jadinya gara-gara lo main. Cobain lah, itu kayak asli. Orang-orangnya aneh-aneh banget sih. Cuman Oke. ya gitu lah, lo tau dark side of people gitu loh. Karena itu anon parah kan. Jadi Oh, dia kayak Twitter basically, tapi anonymous gitu kan, nggak sih? Kayak Twitter kan iya, orang-orang Twitter ngomong kan yang masih ada nggak username-nya. jelas. Masih ada username, masih bisa di track di siapa, ya gak sih? Iya. Yang pernah dia post juga kelihatan. Kalau Whisper tuh sama sekali gak kelihatan. Anonymous totally. Iya, gue kemarin tuh ngeliat ini di posting di Whisper gitu. Gue lupa. Gue tuh kemarin gue jarang kan ngeliat Whisper. Terus kayak sekali ini gue ngeliat Whisper tuh kayak suka ada yang menarik perhatian aja gitu kadang. Gue kemarin tuh ngeliat postingan. Karena gue kan suka dengerin K-pop gitu kan. Gue juga. Lo juga kan. Iya. Nah, terus Jujur nih, ngaku tuh, nih gue. si postingannya ini tuh iya ya, aib gitu sih. Enggak dong, ya proud K-popers. Enggak deh, gue nggak suka, Oh my nggak God. suka istilah K-popers No. jujur. Iya nih kemarin tuh gue ngeliat jarang nih postingan-postingan yang kayak soal-soal yang nggak berbau dark side of human, yang kayak sexual stuff gitu. Dia tuh kayak ngedumel gitu loh. Ada pokoknya dia ngomong dia stan satu grup K-pop di Twitter, terus kayak dia komennya salah dikit gitu langsung dihujat para K-popers Indonesia gitu, padahal Maksudnya ini siapa yang salah ngomong? K-popers luar negeri sih yang nge-post di Whisper. Oh, Kayak dia tuh ngedumel doang gitu loh. Kan di postingan kayak dia tuh kayak intinya bete sama K-popers Indo gara-gara ini dia tuh kayak terlalu obses. Iya, obses ya. K-popers Indonesia lo tahu sendiri kan, kayak emang mostly immature gitu nggak sih? Gue nggak tahu ya. Gue jujur gue K-popers, tapi gue juga cringe sama K-popers yang Iya. ya kayak gitu, yang kayak ngebash fan war gitu-gitu. Itu kan kayak nggak mature aja ya. Iya, nggak semuanya Ya, gua kayak nggak gitu ngikutin sih. juga sih. Cuma karena banyak yang, maksudnya ada oknum-oknum yang kayak gitu dan itu yang disorot kan, jadinya judge orang. Maksudnya kayak orang jadi ngejudge gitu loh kalau ada K-popers tahu kalau orang itu suka K-pop terus langsung yang, ih lu kan, maksudnya kayak K-pop kan alay gitu karena fansnya alay. Ya enggak semuanya gitu. Iya, emang stereotipnya gitu nggak sih? Stereotipnya gitu, Ya, tapi makanya. Enggak, gue langsung kepikir ya. Ini kan agak-agak ada hubungannya nih sama topik yang mau kita bahas nih hari ini kan. Apa tuh? Kayak gue teringat ini kan postingannya ini tentang K-pop kan. Tentang orang yang terlalu obses sama K-pop. Nah, gue tuh denger topik yang kita mau bahas ini langsung inget
kayak bisa aja kasus itu tuh terjadi ke orang-orang yang kayak too obsessed with K-pop stuff gitu loh, sama idolnya. Tuh topiknya yang mau kita bahas tuh namanya erotomania. Erotomania. Gitu. Oke. Apa tuh? Gue juga gak tahu pasti nih erotomania itu apa. Nah, makanya ini kita sambil baca artikel yang ngebahas tentang erotomania. Oke. Itu basically kenapa gue ngomongin K-pop, nah karena ada hubungannya sama antara kehaluan dan ke-idol-idolan gitu sih gitu. Oke. Ini gue bacain ya, erotomania itu apa. Nah, erotomania itu gangguan mental obviously yang bersifat tidak rasional atau delusi. Para penderitanya akan sangat percaya dan terlalu yakin bahwa orang yang dia cintai juga mencintai dirinya alias terbalaskan. Nah, tahu kan? Oke. Bahas tadi. Jadi intinya ya halu. Iya, halu. Kayak lo suka sama orang, tapi lo percayanya orang itu tuh suka sama lo. Tapi sebenarnya orang yang katanya halu itu tuh beneran halu nggak sih? Maksudnya kayak bukannya dia tahu kalau dia halu, ya nggak? I don't think so. Oh really? Karena itu makanya ini mental disorder, enggak. Dia nggak tahu kalau dia halu. Dia mungkin percaya maksudnya kalau si orang itu tuh. Nggak, maksud gue berarti ada orang yang bener-bener halu kan. Meanwhile ada juga yang kayak halu lu, iya nih gue halu gitu. Iya, itu kan halu yang bercanda. Kalau ini halu yang serius. Oke. Beneran halu gitu. Ciri-ciri yang menggambarkan erotomania itu pertama biasanya nih ya, biasanya mayoritas penderitanya itu kaum hawa alias cewek yang penyendiri. Oh gitu. Ya, penyendiri. Jadi terus dia biasanya si pria yang dia sukain itu kondisinya bertolak belakang dengan si cewek. Nah, ini tuh highlightnya adalah cowoknya itu biasanya orang yang memiliki kedudukan tinggi di lingkungan masyarakat dan ganteng, misalnya artis atau tokoh yang emang punya banyak penggemar. Oh gitu. Jadi sangat mungkin terjadi sama orang yang kayak misalnya ngefans sama K-pop gitu. Terus kayak ya lu percaya kalau si misalnya Youngkook from Day6 gitu, dia beneran cinta sama lo gitu. Misalnya lo suka sama dia beneran cinta sama lo gitu. By the way ini itu nama artis Korea ya, Youngkook. Siapa tahu ya siapa tahu ada yang nggak tahu kan. Jadi kayak abis ini kita drop lagunya gitu ya. Oke. Iya baik Mel. sorry terus. Iya gitu. Jadi tapi bukan berarti cowok nggak bisa mengidap sindrom ini, bisa juga. Cuman mostly yang mengidap ini cewek gitu. Nah kalau cowok yang kena biasanya tuh dia malah lebih agresif gitu loh, malah jadi kayak kekerasan karena obsesif gitu. Wait, malah dia violent gitu jadinya? Katanya sih gitu. Oh, gitu. Karena dia tapi terobsesi banget kan. Kalau cewek nggak jadi violent? Iya, gue nggak tahu ya. Mostly nggak. Tapi biasanya kalau kasusnya cowok lebih banyak tuh. Iya, lebih ke misalnya kayak abusive gitu. Misalnya kayak, nah ini ada kasus juga nih ya. Contoh kasus. Pada bulan Mei 1995 ada cowok namanya Robert Hoskins. Dia punya delusi bahwa Madonna seharusnya jadi istrinya. What? Dia bahkan memperingatkan bodyguardnya Madonna, jika ia nggak nikahin si Madonna itu, Robert bakal mengiris tenggorokan Madonna. Oh ini agresif sih emang. Gitu. Dia terobsesi gitu loh sama si Madonna. Jadi kayak dia maunya tuh dinikahin gitu, bukan malah mau nyulik atau apaan kan. Ya sih. Gitu. Nah setahu gue di kasus lain juga ada cewek, gue lupa ya ini, cuman gue sekelibat aja waktu itu baca, ada cewek dia terobsesi sama, gue lupa kayak tokoh politik gitu, cowok bapak-bapak gitu, ibu-ibu terobsesi sama bapak-bapak, dan kalau nggak salah Putin deh, gue lupa. Oke. Tapi dia tuh kayak dia tuh percaya banget si Putin itu suka sama dia. Jadi dia tuh setiap ngeliat Putin di TV atau di mana gitu, dia menganggap si Putin ini ngasih kode kalau dia tuh pengen ketemu gitu. Padahal nggak ada itu kodenya. Jadi kayak dia tuh kayak halu banget. Kayak nggak tuh kan dia nginiin tangannya misalnya apa gitu. Itu artinya dia tuh kayak pengen, dia kangen sama gue. Itu artinya dia pengen ketemu sama gue. Sumpah itu ada banget. Itu kayak gue pernah baca di mana gitu. Nah itu kasusnya kayak gitu. Jadi kayak halu, mikir si Putin tuh beneran suka sama dia. Padahal Putin nggak kenal dia siapa gitu. Iya. Nah di sini tuh ada gejala-gejala erotomania.
Nggak, berarti ini tuh gimana caranya lo tahu lo tuh sebenarnya erotomania atau enggak, ya nggak sih? Iya. This is more like self check ya. Ya bukan self check sih, kayak environment check. Kayak kalau di deket lo ada orang yang seperti ini, dia mungkin bisa jadi penderita Nah erotomania. ini listnya adalah Listnya biasanya orangnya dia halunya tuh lama, kayak udah dari zaman dulu gitu. Terus si orangnya ini yakin kalau idolanya dia atau orang yang dia sukain ini memiliki perasaan yang sama yang dia rasain gitu kan, kayak suka dia juga gitu. Terus bahkan si idolanya ini yang ngedeketin dia lebih dulu dibandingin si penderitanya. Terus pokoknya dia kayak punya banyak alasan lah, kayak bukti-bukti kalau si idolanya ini benar-benar suka sama dia. Terus di sini tulisannya juga katanya gejalanya muncul tiba-tiba, jadi nggak ada akarnya ya sebenarnya ya, dadakan aja gitu. mungkin ada, cuman ya subtle gitu loh, ya nggak sih? Nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Oke. Terus kalau misalnya beneran terjadi kontak nih, misalnya dia ketemu sama idolnya gitu, orang lain ngelihatnya tuh itu hal yang biasa. Tapi kalau menurut si pengidap erotomania ini, itu kayak spesial banget dan itu kayak nunjukin banget, kelihatan banget gitu loh kalau si idola ini tuh bener-bener suka sama dia gitu. Padahal orang lain kan ngelihatnya kayak apa, orang biasa aja kok, cuma salaman misalnya gitu. Oh, berarti kayak misalnya idol gitu. Ya lo tau lah biasanya kan kalau konser-konser ya kan suka ada high five gitu-gitu. Misalnya kayak gitu. Nah itu berarti kalau misalnya dia pengidap terus kena high five-nya, dia bakal mikir, wah dia beneran suka sama gue, ya gak sih? Iya, Kan gue dia ngasih mikirnya gue malah high bisa five. sejauh yang kayak halunya tuh ekstrim gitu loh, yang dia tuh tadi pas high five sama gue tuh misalnya tadi ngeremes tangan gue atau apa, jadi jijik gue. Yang halu banget gitu loh, yang kayak dia tuh tadi kayak ngedipin gue gitu sebelah mata misalnya, atau ya gimana lah. Ya. Ya, you know, kayak halunya tuh jadi ekstrim gitulah. Terus apa lagi? Terus katanya di sini penderitanya bisa kehilangan minat dalam melakukan kegiatan lain. Jadi pikirannya dia tuh dipenuhin sama si idolanya ini doang gitu. Terus cemburu. Berarti dia nggak ngapa-ngapain? Apaan maksudnya nggak ngapa-ngapain? Iya, maksudnya dia nggak melakukan kegiatan sehari-hari, dia bener-bener kehidupannya tuh berfokus ke si satu idolanya ini. Halunya ekstrim sampai dia nggak ngerjain kerjaannya dia yang seharusnya gitu kayaknya. Terus dia kalau misalnya kalau dia ngelihat ada yang ngedeketin idolanya dia bisa jadi cemburu berat gitu. Terus ini juga nih, ini biasanya kalau di K-pop nih, orang-orang yang tahu K-pop dan ngikutin pasti pernah dengar istilah saseng fans. Mungkin mereka nggak tahu ya, tapi kayak ciri-cirinya mirip sih. Mereka sering ngirimin hadiah, terus neror, nelpon berkali-kali, ngirimin surat atau email yang kayak gitu-gitu, yang mengganggu sih sebenarnya. Nelpon tuh berarti dia tuh tahu nomor teleponnya ya? Iya, somehow nggak tahu deh dapat dari mana, tapi jadinya ya mungkin koneksi belakang gitu sih. Dari siapa? Tapi bener-bener yang diganggu berarti idolnya, dikontak langsung. Diganggu, jadinya malah nyebelin. Ya itu bukan fans, ya nggak tahu sih, tapi creepy gitu jadinya kan? Iya, kayak obsesi yang menyeramkan gitu. Benar. Terus ini juga sama sih, dia yakin kalau idolanya tuh sering ngirimin kode diam-diam ke dia, kayak misalnya yang tadi yang ngelihat itu gerak-geriknya atau kayak pandangan matanya gitu. Terus di sini katanya suka menguntit si idola dan berbohong kepada orang lain. Ini mungkin maksudnya ya kayak Sasa yang tadi. Jadi dia suka nge-stalker gitu loh. Stalking. Dia tuh stalker, stalking. Oke. Oh, ini juga disebutin sih, ada aja sih sindrom si penderita yang nggak separah itu, yang masih bisa beraktivitas normal. Tapi ada juga yang sampai bicaranya sangat cepat, nggak bisa tidur, terus dorongan energi berlebih untuk melakukan sesuatu kepada idolanya. Jadi kayak apa ya? Ini menurut dokter Diah Novitain dari Klik Dokter nih, sebenarnya menguntit atau yang populer disebut stalking dapat memperparah kondisi emosi si penderitanya malah. Semakin sering menguntit, maka semakin buruk kondisi emosi si penderita. Iya, gitu. itu kayak feeding his or her desire gitu gak sih? Tapi malah jadi twisted ya. Bukannya sayang berarti. Bukan, itu kayak obsession obses gitu. Cuma stalker sama dengan penderita erotomania gak?
Ini sih bilangnya 10% stalker emang menderita erotomania. Oh, berarti nggak semua stalker ya? Nggak semua deh kayaknya. Lebih seramnya lagi, 80% tindakan kekerasan yang dilakukan si stalker ditujukan kepada pujaan hatinya. Jadi agresif. Berarti stalker yang agresif tuh kasar ke si idolanya gak sih? Kayak dia lebih ke assault. Tapi gue gak ngerti kenapa sih. Bukannya film-film yang stalker gitu, yang dia terobsesi sama satu karakter gitu, tapi dia malah nyakitin dia gitu loh. Itu yang gue sebenarnya agak bingung. Makanya Kenapa gitu? kenapa ya? Kayak berarti emang obsesi gitu loh. Mungkin kalau misalnya nggak ada orang yang bisa, Ya maksudnya kayak kalau gue nggak bisa dapetin lo, orang lain juga nggak ada yang boleh dapetin lo gitu kan? iya, iya maksudnya gitu. Tapi itu twisted banget sih. Itu emang udah kayak psycho jadinya ya nggak sih? Nah ini dibilangnya kondisi erotomania ini termasuk kasus yang sangat langka. Terkadang nggak dikenalin gejala-gejalanya. Jadi selain gejala yang tadi juga ada ini nih. Yang pertama, delusi harus melibatkan hal yang mungkin terjadi, walaupun nggak realistis. Iya, delusi yang dibayangin sama si penderita ini, maksudnya gitu ya. Delusi yang dibayangin sama dia tuh harus yang realistis. Maksudnya yang harus yang ada kemungkinan untuk terjadi, tapi mungkin gak realistis. Kayak misalnya, kayak tadi deh, kalau pas lagi konser K-pop idol gitu kan ada high touch. Terus pas high touch misalnya si penderitanya halunya dia diperlakukan spesial, lebih spesial dari orang lain. Misalnya sambil dipeluk kayak apa gitu. Ya gak sih? Jadi kayak itu mungkin terjadi tapi gak realistis. Mungkin karena delusional ya. Ini kasus-kasus yang pernah terjadi ternyata banyak juga nih. Korbannya banyaknya selebriti. Ya gak heran Misalnya sih pasti nih, banyak. iya obviously. Ini si Justin Bieber juga pernah nih. Oh. Cewek namanya Dana Martin, dia ngefans sama Justin Bieber, bahkan pernah berencana membunuh Justin Bieber karena merasa telah ditolak akibat surat-suratnya nggak dibalas. Oke. Martin bahkan menyusun rencana untuk membunuh Bieber dengan merekrut 2 orang untuk memasang bom di lokasi konser Bieber di New York. Ini udah parah banget sih. Kayaknya definisi Saseng fans adalah orang yang penderita erotomania nggak sih? Could be. Tapi kalau Sasang fans gue nggak tahu ya. Mereka mikirnya si idolanya tuh mikir apa gitu loh. Bisa aja emang cuman obses doang, nggak yang mikir kalau si idolanya tuh suka sama dia juga nggak sih. Kalau yang erotomania ini, yang gue tangkap sih si idolanya juga suka sama dia. Cuman kalau ini misalnya Bieber tuh kayak mungkin udah mutusin dia atau kayak udah nolak dia gitu loh. Makanya karena surat-suratnya tadi nggak dibalas kan? Oke. Kalau Saseng gue nggak tahu sih, mungkin aja bisa juga. Ya, bisa jadi ya. Nah ini yang kasus-kasus yang ini lagi nih, ada yang kayak misalnya kasus stalker gitu. Sebagian kasus penderita erotomania bilang kalau mereka bakal mencoba untuk melukai atau membunuh orang yang mereka anggap menghambat hubungan mereka. Jadi misalnya gue terobsesi sama lo, gue anggap lo cinta sama gue juga gitu. Misalnya kayak gue nggak bisa ketemu lo gara-gara nyokap lo nggak bolehin lo ketemu gue, atau kayak nggak nyuruh lo apalah, ya lo nggak bisa ketemuin gue gitu. Gue mungkin bakal kayak nyakitin nyokap lo gitu kali ya. Kayaknya gitu sih. Saking gara-gara dia gue nggak bisa ketemu lo gitu nggak sih? Kayak karena obsesi. Kayak film horror. Iya. Kayak film thriller maksud gue. Obses. Gue nggak bisa ini aja sih. Ya karena gue nggak mengidap erotomania juga kayaknya. Jadi kayak gue nggak tahu mereka tuh cara pikirnya sebenarnya kayak gimana. Karena mereka suka tapi mereka mau nyakitin, bahkan 80% targetnya adalah si idolanya dia ini kan, orang yang dia sukain ini kan. Tapi bisa juga enggak sih, soalnya ini kan definisinya cuman yang kayak erotomania itu delusi di mana seseorang merasa yakin dicintai atau ditaksir orang lain meski kenyataannya belum tentu. Kebanyakan di idola, tapi kayak bos lo atau bisa. Kayak temen kuliah lo gitu juga tetap bisa, ya kan? Nah erotomania ini, dulu tuh namanya bukan erotomania ya, tapi sindrom de Clerambault syndrome. Katanya selain istilah erotomania, ada pula istilah phantom lover syndrome. Phantom lover syndrome itu istilah jenis lain dari erotomania. Katanya itu adalah suatu gangguan delusi bahwa seseorang yang merasa dicintai oleh orang yang disukainya, namun seseorang itu sebenarnya tidak ada. Oh my god. Serem. Mungkin lo suka sama ini kali ya, anime gak sih? Enggak, itu masih ada. Maksudnya kayak kalau apa sih kayak karakter 3D gitu. Itu kan beneran ada.
Nggak Tapi itu kan sih. nggak nyata. Oh, apa itu ya maksudnya? Gue malah mikirnya kayak totally new person gitu loh, yang kayak dalam hayalannya dia doang. Tuh, imaginary or deceased. Iya, berarti orang yang meninggal juga bisa. Bisa. Tapi imaginary-nya maksud gue, kalau 3D kan ada gambarnya kan. I mean ada orang yang create them. Jadi tuh erotomania itu bisa ke orang idola lu yang beneran ada, temen lu yang beneran ada, tapi bisa juga orang yang nggak Nggak ada, ada. ya nggak sih? Atau yang udah meninggal. Iya. Itu halu tingkat dewa tapi. Di sini dibilang juga erotomania itu ada 2 jenis. Pertama primary dan secondary. Primary erotomania itu yang tadi Clermont syndrome, dan dia tuh nggak ada tiba-tiba gitu datangnya, nggak ada penyebab pastinya gitu. Kalau yang secondary itu biasanya beriringan dengan mental illness yang lain kayak paranoid, schizophrenia, Oh. kayak delusion gitu sih katanya. Jadi yang pertama itu erotomanianya doang gitu ya. Yang secondary-nya itu comorbid, Iya. ya kan? Dengan mental disorder yang lain, mental illness yang lain. Iya, tapi itu messed up banget berarti ya. Dia udah skizofrenia, erotomania juga lagi. Dia kayak hidupnya udah gak bisa dibawa ke kenyataan gak sih? I don't know. Kayak halunya tingkat tinggi gitu Sebenarnya- loh. Kalau skizo kan kadang you see something that's not exist. Iya. Oh kita, ya maybe we should Sebenarnya talk makanya about sebenarnya schizo. ini agak-agak kayak mirip-mirip gitu nggak sih? Skizofrenia, delusi, halusinasi itu beda sih sebenarnya. Cuma kayak bisa banget orang yang punya skizofrenia misalnya dia delusi juga, halusinasi juga, karena emang itu termasuk di dalam skizofrenia nggak sih? Kan dia ngelihat atau kayak dia ngedengar sesuatu yang sebenarnya nggak ada kan? Iya. Berarti kan halu juga. Makanya dia dibilangnya ada primary dan secondary. Kalau yang primary itu nggak ada mental illness lain juga bisa. Jadi bisa jadi primary mental disordernya gitu. Atau bisa juga karena mental illness lain seperti bipolar 1 atau skizofrenia. Gitu. Oke, nah gara-gara apa nih? Kenapa orang bisa mengidap penyakit ini, penyakit yang sangat seperti membahayakan orang lain ini? Kenapa Mil gara-garanya? Jadi kalau di artikel yang kita baca ini, sindrom erotomania itu bisa terjadi sebagai gangguan yang berdiri sendiri, yang primary, atau bisa juga sebagai secondary kan, berkaitan dengan gangguan kejiwaan yang lain. Misalnya skizofrenia, skizoafektif, terus gangguan depresi mayor dengan gejala psikotik, gangguan bipolar, dan Alzheimer. Ini gue asal sebut aja, mungkin ada yang nggak tahu persis juga itu tuh apa sebenarnya. Ya pokoknya nama-nama itu mungkin terdengar asing buat beberapa orang. Yang kayak gue juga sebenarnya nggak tahu persis sih ini tuh apa, detailnya kayak gimana. Mungkin nanti di episode selanjutnya kita bakal ngejelasin mungkin ya, kayak masuk ke list topik yang bakal dibahas. Terus di sini bahkan katanya beberapa studi kasus bilang kalau media sosial itu bisa memicu erotomania karena itu kayak bener-bener kebuka banget kan, nggak ada privasi kan, kayak lo bisa lihat si A lagi ngapain, si B lagi di mana gitu. Jadi orang-orang tuh bisa ngelihat, bisa ngamatin, bisa mengintip aktivitas orang lain dengan mudah gitu lewat media sosial yang dia punya. Emang harus hati-hati sih ya, harus bijak kalau pakai media sosial. As always, sosmed udahlah gak usah punya. Ya karena saving yourself and saving, ya gak sih? Bisa aja lu yang di stalk, ya gak sih? Iya benar. Bukan berarti lu yang bakal nge-stalk. Padahal gue juga ya bukan idol atau orang terkenal atau siapa gitu kan. Tapi ya kalau ya namanya juga orang mental illness. Iya. Kalau semua informasi gue taruh di medsos ya gawat. Terus di sini katanya beberapa studi juga menyimpulkan bahwa erotomania dapat terjadi sebagai cara mengendalikan stres dan trauma yang ekstrim. Trauma. Jadi itu copingnya orang untuk mengendalikan stres atau traumanya dia. Jadi dia coping ya, cara copingnya dia. Iya. Metode copingnya dia dengan menyembuhkan mental illness dengan mental illness yang lain. Jadi gue mengendalikan stres gue dengan halu ke idol gitu. Ke idol bisa. Mungkin aja. Bisa sih. Ya sih. Kayak misalnya dia diputusin miserably yang bener-bener
yang parah gitu, misalnya dia ditinggalin orang yang dia cintain banget, Mhm. terus dia jadi kayak mikir kayaknya dia cinta sama gue deh gitu, kayak idolnya gitu, ya kan? I can see Itu that. cara dia saving themselves. Iya. Gue ya kasihan sih, faktor genetik juga mungkin bisa berpengaruh nih katanya. Tapi ini waktu dulu sama mantan gue kan, gue sempet yang ngerasa kayak agak dijauhin gitu lah, yang kayak dia nggak ngabarin gue, terus yang kayak gue ditinggal, yang gitu-gitu. Terus gue kan dari dulu suka K-pop kan, terus kayak basically everyday gue scrolling timeline Twitter yang kayak nyari tahu tentang idol yang gue suka gitu-gitu. Tapi begitu jadian sama mantan gue ini, kayak gue nggak ngikutin idol gue lagi. Jadi kayak gue jarang buka Twitter dan lain-lain gitu. Begitu gue mulai ngerasa ditinggalin sama mantan gue, itu gue balik ngecek Twitter lagi, dan yang kayak tiap hari ngeliatin, tiap hari update sama idol yang gue suka gitu. Itu mungkin cara mengendalikan stres gue juga kali ya. Jadi kayak I can see Iya, how bisa. people Emang coping with iya, that iya. dengan Tapi apa idol yang lo Korea. rasain waktu lo nge-scrolling Twitter? Maksudnya ngerasain Lo emang genuinely pengen tahu tentang idol lo atau kayak karena apa ya? feeling the emptiness aja? Kayaknya sih, karena gue nggak tahu mau ngapain gitu kali. Mungkin awalnya karena gue bosen, kayak gue ditinggalin, gue nggak tahu mau ngapain. Akhirnya gue ngecek Twitter, terus ya jadinya feelings yang harusnya gue curahkan ke si mantan ini, akhirnya baliknya ke idol Korea gitu loh. Kayak gue nggak bisa dapat rasa sayang dari orang yang gue suka. Maksudnya kayak dapat affection dari mantan gue, akhirnya gue cari affection dari idol Korea gitu. Walaupun si idol itu juga gak ngasih affection kan? Enggak sih, tapi mereka nggak ngelihat fansnya. Iya, maksudnya yang kayak secara general gitu loh, ke fansnya, bukan yang kayak ke masing-masing orang satu persatu. Tapi itu juga udah cukup sih buat gue. I don't know buat orang lain ya. Iya sih. Berarti emang mungkin terjadi banget sih itu ya. Kayak how to cope. Bisa But banget. are you okay now, right? I'm okay. You're okay now. Thanks for asking. I'm okay, I think. Enggak, kayak gue udah move on kok. I Udah hope. setahun ya. Terus Move on dari idol yang sebelumnya ke idol yang sekarang. loh. Cuman ganti idol doang. Iya bener. Iya itu bener, itu juga sih. Terus ini ada lagi nih, katanya Sigmund Freud. Sigmund Freud ya. Oke, Sigmund Freud. Dia bilang kalau erotomania itu bisa jadi defense mechanism of homosexual impulses. Gue gak tau sih maksudnya gimana, tapi kayak bisa menjadi coping for severe loneliness or ego deficit following a major loss. Jadi loneliness juga bisa jadi trigger lo melakukan erotomania, sama kayak yang lo tadi barusan cerita. Berarti nggak cuman lo nggak dapetin affection gitu loh, more likely karena loneliness ya kan. Jadi ini juga dibilang kalau erotomania itu bisa dihubungin dengan urges yang berkaitan dengan homosexuality atau narcissism. Lagi-lagi narcissism. Kenapa narcissism selalu ada? Di mana-mana dia. Di mental illness kenapa selalu ada? Karena dia mungkin ini kali ya, insecure. Karena mungkin dia rootnya anxiety. Jadi kayak banyak yang root of all evil. Root of all evil. Society. True. Seriously, this is evil man. Karena jadi kayak psikopat kan. Lo nggak ragu-ragu untuk melakukan kekerasan masalah di sini. Iya. Lo bisa berbahaya untuk orang Kriminal. lain. Terlalu, gue masih terlalu. Nggak, soalnya dia ada homosexual impulses. Apa itu kayak? Mungkin zaman dulu kayak homosexuality itu lo nggak bisa fulfilling that kan. Mungkin kayak stigma or something, right? Gue gak tau, ini just my assumption. Mungkin karena itu jadinya dia bisa loneliness or ego deficit. Ego deficit, what a word man. What a word. Actually, some research shows brain abnormalities dengan patients with erotomania. Jadi beneran sick in the head gitu loh. Kayak depression terakhir. Berarti emang most likely sebenarnya mental illness tuh bukan mental gak sih? Physical juga, karena emang lo bisa ngeliat tapi di otak lo gak sih? Otak lo emang beda aja. Ada yang enggak gak ya? I don't know about that. Tapi mungkin yang gak severe, mungkin gak sampai ngerubah otak lo ya. Iya, maksudnya kayak mungkin gak semuanya
merubah struktur otak atau besar, greater volume or something like that, tapi kayak brain activity-nya kelihatan beda pasti kan. Kayak misal lo fobia gitu. Dan hormonal level. Iya, misal lo fobia sama ular, let's say. Terus brain activity-nya kan kalau pas lo ngeliat ular tuh beda sama lo normal Beda. state kan. Iya, bener. Sama hormonnya juga. Iyalah. Jadi kayak mungkin nggak merubah bentuk atau kayak massa otak. Mungkin. Nah, oke. Jadi itu tadi kenapa erotomania bisa terjadi. Kalau lo merasa kira-kira mungkin gue gak tau sih, ini kayak bisa self aware gak sih? Menurut gue gak bisa deh. Kayaknya lo enggak deh. harus Iya. harus orang sekitar lo gak sih yang sadar. Habis itu baru konsul ke psikiater gitu kan. Iya, baru kayak kita yang nge-refer gitu gak sih? Iya. Nah, misalnya lo ada curiga orang terdekat lo atau lo sendiri mungkin, kalau misalnya lo bisa punya kondisi ini, sebaiknya segera cari bantuan profesional. Pasti gak sih? Langsung ke Harus psikolog sih. atau langsung periksa ke psikiater di dokter jiwa itu. Karena ini, wah, kalau dibiarin bisa jadi violent. Iya, masalahnya dia bukan cuma ke dirinya sendiri tapi ke orang lain, inflicting Iya, masalahnya itu. pain, kayak doing crimes. Biasanya nih orang yang udah ke psikiater nih, kalau erotomania bisa ditangani dengan cara kasih obat. Berarti terapi obat-obatan ya. Atau enggak konseling juga bisa. Oh, tapi di sini by the way ada cara untuk mencegah jadi erotomania loh. Oh, how? Ini di artikel sih katanya cegah dengan olahraga. Oh ya bener sih. Olahraga pencegah segala ini sih. Bener sih, orang yang bilang kayak depressed, coba olahraga gitu gak sih? Karena emang hormon yang dihasilkan setelah lo berolahraga emang hormon kebahagiaan gak sih? I don't know what the hormone called, probably endorphin. Gue juga nggak inget kalau tentang hormonnya sih. Tapi emang di sini juga dibilangin kan, olahraga bisa mengurangi kecemasan, depresi, suasana hati yang negatif, serta meningkatkan fungsi kognitif dan rasa percaya diri. Jadi emang overall your life is better if you exercise regularly. Iya. Orang yang mengalami gangguan depresi perlahan membaik kondisinya setelah melakukan olahraga rutin selama setahun. I didn't know that. Maybe we should try. It's not like kita depresi or something. Tapi ya sebenarnya memulainya itu loh yang susah ya sih. Iya sih. Ya emang semuanya juga gitu sih. Karena gue gak fan of. Tapi ada juga yang enggak sih, yang nge-gym all the time. Ya, itu kayak first time-nya pasti why hard gak sih? gitu. Bahkan buat orang yang nge-gym all the time. Probably. Tapi sebenarnya sesimpel jalan-jalan santai keluar rumah itu cukup nggak sih? Iya. Atau ya mungkin ya beberes rumah. Katanya beberes rumah juga bisa menurunkan benar. Kayak menimbulkan apa sih? Decluttering gitu. Iya. Makanya kan katanya kalau lo anxious atau lo depressed or you have no motivation at all, you should try to declutter at least 3 things in your room kalau nggak salah. Kayak start from there gitu. Katanya sih gitu. I don't know. I never tried. My room is a mess, man. Lately gue jadi ini loh. Kan sebenarnya gue juga messy kan. My bedroom is a mess juga gitu. Tapi lately gue mulai beresin. Nggak bisa dibilang gue ngerapihin kamar sampai jadi rapih banget. Cuma kayak kasur sekarang jadi lebih tertata. Terus kayak meja belajar gue sekarang udah, maksudnya kayak gue nempatin di sebelah sini gue taro kertas-kertas, di sini gue taro alat tulis gitu loh. Jadi kayak mulai kebagi-bagi gitu. Terus jadinya mungkin karena udah dimulai jadi clearer gak sih? Maybe ya. Tapi yang gue ngerasain jadinya itu kayak habit. Jadi hari ini gue kayak gitu, besok gue ngerasa harus kayak gitu lagi gitu loh. Jadi kayak dulu kan kemarin rapih gitu, jadi kayak gue rapihin lagi. Oh, tapi I think depends sih. Karena gue bukan tipe. Iya, mungkin beda Gue orang. juga begitu. Beda-beda ini ya. Beberapa hari yang lalu nggak salah, beberapa minggu yang lalu tuh gue declutter meja gue kan. Tapi ya udah declutter sekali, terus habis itu yang nggak lama berantakan lagi kan. And I didn't do anything gitu loh. Ya udah. Ya mungkin beda orang beda Tapi ya ini sih. depends on people. Ya mungkin emang gue akhir-akhirnya juga lagi nggak okay mentally. Bisa. I don't know. Bisa. Oke, itu aja sih tentang erotomania. What do you think? Namanya sih sebenarnya yang gue pertama denger erotomania tuh kayak tadi erotis. Ternyata artinya
Iya ada kayak sexually stuff gitu loh. Iya. Tapi gue nggak nemu arti kayak eroto apa Nah, iya. gitu, you know, kayak tapi tuh I know that it is a Latin word. Jadi ada dua gitu loh, I don't know ya. Tapi kayak nih, a psychological disorder marked by delusional belief that one is the object of another person's love or sexual desire. Emang Jadi excessive mungkin emang ada sexual zaman desire. dulunya itu mungkin kayak Sama ini sih, gue masih kepikiran sama yang tadi dia bilang kemungkinannya, maksudnya banyak terjadi sama wanita kan. Kebanyakan tuh cewek yang pengidap erotomania. Dan biasanya mereka yang dia nggak banyak kontak sama orang lain dan penyendiri juga gitu loh. oh yang a loner. Ya, Ya. loner, terus yang kayak nggak banyak experience di I don't know maybe sexual relationship atau apa gitu. Mungkin itu salah satunya juga selain olahraga untuk menghindari terkena erotomania adalah dengan sosial, Mencari orang. maksudnya ya yang kayak Oh, berhubungan sosial socialize. sama orang gitu, kayak socialize with people. Iya. Jadi jangan loner banget gitu loh. Ya gue juga suka menyendiri, gue juga nggak terlalu suka di tengah keramaian gitu. Cuma kalau terlalu lama sendiri mungkin ya nggak sehat juga kali ya. Kayak once in a while lo harus ketemu Pasti sih, orang, pasti harus banget, ya kan. pasti banget. Iya benar banget, lo harus keluar sih, harus ya socialize walaupun sekali dua kali doang. Iya. Itu ngaruh banget sih, karena kalau lo sendiri lo cuman berdua sama pikiran lo, Iya, betul. Dan itu bisa jadi nggak sehat. yang mana bisa sane or not sane gitu sih. Insane. Menurut gue juga ini rada-rada messed up sih. Cuman emang gue tadinya tuh pengen ngebahas stalker gitu kan. Dan gue nemunya erotomania. Jadi ternyata stalker itu Mengidap. ya some stalker have this condition which is erotomania syndrome. Well, now we know gitu. Oke. So wow, what a messed up disorder by the way. Iya. Ya, Jadi- tapi kasihan juga sih. Well, ya seluruh orang yang mengidap mental illness sih kasihan. Kayak mereka, I don't know, bahkan psikopat nggak sih? Even Iya. though they do some things very Iya, kasihan, benar. seriously bad. Nggak, mungkin emang susunan genetik or anything gitu ini beda nggak sih? Dia nggak tahu kalau dia Iya. salah nggak sih? What makes dia tahu? Dia tahu. Of course, tahu. I don't know. Let's talk about sociopath or psychopath next. Oke. Okay, so that's it for this episode on erotomania. Now we know what is erotomania. Jadi, well, bukan berarti kalau lu baper, lu kena erotomania, enggak ya. Ya nggak segampang itu. Nggak, tenang. Enggak segampang itu. Bisa aja karena lo emang dianya aja PHP, ya nggak sih? Iya. Tapi terus dia itu nggak, dia ngaku-ngaku nggak ngasih harapan. Mungkin emang lo harus That's ini so juga kali, common. kalau misalnya khawatir kayak gue jangan-jangan erotomania, mungkin lo bisa minta tolong orang buat ngecek gitu loh, yang kayak Yes, ya kan, yes, kalau yes, orang lain ngelihat sama nggak sama apa yang lo lihat gitu. Benar. I mean, lu obsessed with people itu cukup normal menurut gue. Misalnya lu suka banget sama orang itu normal, tapi ada ketidaknormalan di erotomania. Iya. Dan itu nggak banyak terjadi. Makanya dibilangnya langka kan, karena nggak sekaman itu kok. Nggak sekaman itu. Ya. Gitu sih. Iya, jadi don't self-diagnose sekali lagi. This is for just like educational purpose. Now we know about erotomania. Next time we'll discuss probably horror. It's about time. Yes. We talk It's about horror about stuff. time. Yay, Halloween. Yes. Finally. Okay. That's it. That's it. See you in the next episode. What? Whenever that is, stay happy, stay safe, stay sane. Good luck. Bye. Bye. Gosh.